Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam seri Pahlawan Alkitab. Kita masuk hari ini di seri yang ke-20, yaitu tentang Yonatan. Poin pertama kita akan membahas bagaimana kehidupan Yonatan. Arti nama Yonatan adalah Allah telah memberi, atau Allah telah mengaruniakan. Ada di dalam 1 Samuel 13 ayat 2, dan 1 Tawarikh 27 ayat 25. Nama ayah dari Yonatan adalah Saul, tertulis dalam 1 Samuel 14 ayat 1, dan ibu dari Yonatan adalah Ahinoam, tertulis dalam 1 Samuel 14 ayat 49 sampai 50. Sementara anak laki-laki Yonatan adalah Mephiboset dalam 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan memiliki saudara laki-laki, yaitu Yiswi, Malkisua, dan Abinadab, tertulis dalam 1 Samuel 14 ayat 49 dan 1 Tawarikh 8 ayat 33, dan memiliki saudara perempuan, yaitu Merab dan Mikal, dalam 1 Samuel 14 ayat 49 juga. Nama Yonatan disebut pertama kali dalam 1 Samuel 13 ayat 2, dan namanya disebutkan sebanyak 91 kali di dalam Alkitab, dan kitab yang menyebutkan adalah kitab 1 Samuel, 2 Samuel, dan 1 Tawarikh. Bagaimana Yonatan mengakhiri kehidupannya? Yonatan mati di medan pertempuran di Gunung Gilboa. Ada dalam 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 2. Dan Yonatan mati karena dibunuh oleh tentara Filistin. Dan terakhir namanya disebutkan dalam 1 Tawarikh 10 ayat 2. Ia adalah putra Raja Saul dan sahabat karib dari Daud. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu kita akan membahas kejadian, kisah perjalanan hidup, dan karya Yonatan. Bagian pertama, Yonatan adalah anak Saul. Dikisahkan dalam 1 Tawarikh 8 ayat 33, Ner memeranakan Kis, Kis memeranakan Saul, Saul memeranakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Dan dikisahkan juga dalam 1 Samuel 14 ayat 49 dan 50, yang berkata, anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Ayat 50, istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas, panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Itu adalah keluarga inti dari Yonatan. Lalu bagian kedua, Yonatan adalah pahlawan perang. Dikisahkan di dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 1 Samuel 14 ayat 52. Di 1 Samuel pasal 13, Yonatan disebut pertama kali, di mana dia memimpin 1.000 orang tentara Israel di Gibea, Benyamin. Sementara Saul ayahnya memimpin 2.000 orang tentara di Mikmas, di pegunungan Betel, di mana dikisahkan bagaimana Yonatan memukul kalah pasukan orang-orang Filistin yang ada di Geba. Nah, keberanian dan semangatnya sebagai seorang pejuang dikenal dalam nyanyian ratapan Daud yang ada di dalam 2 Samuel 1 ayat 22, dan jelas dengan gagah berani di kisah yang lain dia menyerang garnison Filistin sendirian, dan ini kisah yang luar biasa sekali. Dalam pertemuan berikutnya
Yonatan dengan ditemani hanya oleh bujang pembawa senjatanya maju ke perkemahan orang Filistin dan membunuh 20 orang. Ini kisah yang luar biasa. Kita baca 1-14 ayat 13 sampai 15. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga terjadi kegentaran yang dari Allah. Luar biasa. Yonatan pun adalah pahlawan yang gagah berani. Bahkan dikisahkan berikutnya, Yonatan memakan madu tanpa sepengetahuan ayahnya, Saul. Padahal Saul sudah bernasar di hadapan Tuhan, yang berkata, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matanya terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Di dalam 1-14 ayat 24 sampai 28, sehingga Saul berniat menghukum mati Yonatan atas perbuatan ini. Tetapi tindakan Saul ini ditentang keras oleh para prajurit yang mengagumi kemenangan dari Yonatan dan kepahlawanan dari Yonatan. Dan mereka semua berkata, dengan pertolongan Allah juga dilakukan oleh Yonatan pada hari ini, sehingga rakyat membebaskan Yonatan dan Yonatan tidak harus mati. Dan bagian ketiga, kita melihat bagaimana persaudaraan yang luar biasa antara Yonatan dengan Daud. Dan ini dikenang sebagai satu persahabatan dengan kesetiaan yang sulit untuk dibandingkan dengan hal apapun, karena ternyata Yonatan maupun Daud itu mengikrarkan kesetiaan persaudaraan mereka yang pertama kali ditulis dalam 1 Samuel 18 ayat 1 dan 3. Kita baca di dalam ayat ini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jadi Yonatan dan Daud adalah contoh persahabatan yang luar biasa karena mereka saling mengasihi seperti dirinya sendiri. Sehingga pada kejadian-kejadian berikutnya kita membaca bagaimana Saul berusaha membunuh Daud, bahkan Daud melarikan diri. Sampai dengan saat itu pun Yonatan masih tetap bersahabat dengan Daud. Bahkan Yonatan mengakui bahwa Daud adalah calon raja Saul, sehingga sempat Yonatan pun akan dibunuh oleh Saul. Nah, pada akhirnya kita melihat bagaimana Yonatan dan Daud harus berpisah. Di dalam 1 Samuel 20 ayat 41 sampai 43. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Ayat 43. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Pada akhirnya Yonatan dan Daud harus berpisah, karena Yonatan menjumpai bahwa ayahnya Saul memang sudah bertekad untuk membunuh Daud. Sehingga dengan berat hati Yonatan memberi tanda dengan anak panahnya, kalau lebih jauh berarti Daud harus pergi, karena ayahnya yaitu Saul benar-benar sudah berniat untuk membunuh Daud. Dan dikisahkan berikutnya bagian yang keempat, di mana Yonatan tewas dalam pertempuran di Gilboa. Dikisahkan dalam 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 31. Akhirnya ia tewas secara menyedihkan dalam kemenangan orang Filistin di Gilboa. 1 Samuel 31 kita baca ayat 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Lalu 1 Samuel 31 ayat 6. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu.
Lalu dalam 1 Samuel 31 ayat 13, bagaimana orang-orang Israel mengambil tulang-tulang dari Saul dan anak-anaknya, karena Saul yang sudah mati beserta dengan anak-anaknya dipermalukan oleh pasukan Filistin. Dan firman Tuhan berkata, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Di mana kita melihat akhir daripada hidup Yonatan, tewas mengenaskan di tangan orang Filistin. Tetapi anak dari Yonatan yang bernama Mephiboset diundang oleh Raja Daud untuk tinggal di Yerusalem pada saat Daud menjadi raja, dan makan sehidangan dengan Raja Daud. Dan sebagai tanda kasih Daud atas Yonatan, Mephiboset diberi hak waris dari tanah ladang yang memang dimiliki oleh Saul. Itulah kisah perjalanan hidup Yonatan. Sekarang kita akan masuk dalam bagian yang ketiga. Apa yang menjadi keteladanan Yonatan dari kisahnya yang sudah kita dengar bagi kita semua? Satu keteladanan yang luar biasa akan kesetiaan dalam kebenaran, dalam suatu persahabatan. Karena secara jasmani dan rohani, kisah ini merupakan satu kisah yang bisa menjadi teladan tentang kebenaran dan persahabatan yang benar-benar harus terjadi di dalam setiap anak Tuhan. Dan yang paling unik adalah bagaimana Yonatan menjalin persahabatan dengan Daud, sementara ayahnya justru membenci Daud dan ingin membunuh Daud. Tetapi Yonatan terus mempertahankan hubungan persaudaraan dengan Daud, dan Yonatan pun tahu bahwa Daud akan menjadi raja atas Israel, sementara Yonatan yang seharusnya menjadi putra mahkota itu akan mewarisi tahta tersebut. Dengan kebesaran hati yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan, Yonatan rela melepaskan pewaris tahta raja Israel kepada Daud. Ia menerima dengan tulus pemilihan Daud sebagai pengganti ayahnya, di mana Saul sudah tidak diperkenan lagi oleh Tuhan. Bahkan ia menyerahkan jubah, baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud. 1 Samuel 18 ayat 4. Itulah simbol kepercayaan dan penyerahan hak Yonatan kepada Daud sebagai sahabat dan calon raja Israel untuk mengambil alih kedudukannya. Satu keteladanan yang luar biasa dari Yonatan, bagaimana Yonatan memiliki ketaatan dan integritas hidup terhadap Saul ayahnya dan terhadap otoritas Tuhan, terhadap pimpinan Tuhan, bahkan mengorbankan dirinya demi kepentingan Tuhan dan kebaikan bangsa Israel. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa Yonatan adalah pahlawan Israel yang luar biasa. Sikap kebesaran hati, ketulusan hati, integritas hidupnya, bahkan melakukan kebenaran dan kesetiaan dalam satu bentuk hubungan persahabatan dengan Daud menjadi contoh yang harus kita ikuti. Akan berbahagia kalau kita memiliki seorang sahabat yang baik, sahabat yang sejati, yang ditunjukkan seperti persahabatan persaudaraan Yonatan dan Daud dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kisah ini. Mari kita mencontoh keteladanan Yonatan dalam kisah ini. Kita bisa menjadi seperti Yonatan masa kini yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memiliki sahabat-sahabat seperti Daud. Puji Tuhan, kisah ini menginspirasi kita hari ini, dan keteladanan Yonatan membuat kita bisa berkata bahwa Yonatan adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.